Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa KK Media dimanapun Anda berada. Senang sekali kali ini Niswa bisa kembali hadir menyapa seluruh yang ada di rumah maupun dimanapun. Masya Allah, sangat luar biasa sekali. Tidak kerasa kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Dan seperti yang kita tahu pemirsa, Ramadan merupakan suatu bulan yang sangat luar biasa, bulan yang suci dan juga penuh keberkahan. Yang mana bulan ini bisa kita jadikan sebagai momentum kita untuk terus berusaha mempelajari dan juga menggali nilai-nilai tentang keagamaan dan juga kearifan budaya lokal tentunya pemirsa. Dan seperti yang kita tahu, di berbagai daerah Indonesia, termasuk di wilayah Mataraman, tradisi lokal menjadi sesuatu yang tak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Dari padusan hingga nyadran, dari kenduri hingga pengajian akbar, semuanya bisa berjalan secara beriringan. Sangat luar biasa dan memang inilah Indonesia kita pemirsa. Untuk itu di episode kali ini kita akan mengupas tuntas bagaimana tradisi dan juga kearifan lokal di Mataraman bukan hanya memperkuat suatu budaya saja, tapi juga memperkokoh keimanan kita. Di sini juga tentunya Nisa tidak sendiri, sudah hadir narasumber yang sangat luar biasa siang hari ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Hari ini sehat? Alhamdulillah sehat. Sudah lama tidak berjumpa Bapak. Iya. Luar biasa. Kali ini kita materinya juga luar biasa. Iya. Betul. Dan kali ini kita spesial Bapak, tema yang akan kita bawa yaitu merawat tradisi, memperkuat iman, religiusitas dan kearifan lokal Mataraman dalam menyambut Ramadan. Iya. Sangat luar biasa. Jadi untuk seluruh teman-teman yang ada di rumah maupun dimanapun berada, tetap stay tune dan juga terus bersama kita di Mimbar Akademik setelah jeda berikut ini. Baik pemirsa KK Media, kembali lagi kali ini masih bersama dengan Niswa dan juga narasumber yang sangat luar biasa Bapak Syafi'i. Ya, terima kasih Mbak Niswa. Bapak, kali ini kita akan langsung membahas ke materi inti kita di hari ini, yaitu bagaimana kearifan lokal Mataraman berperan dalam memperkuat religiusitas kita, apalagi sekarang kan akan memasuki bulan suci Ramadan Bapak. Kalau kita berbicara tentang masyarakat yang ada di daerah Mataraman pasti punya berbagai tradisi unik untuk menyambut bulan Ramadan, seperti padusan, nyadran, dan juga banyak lagi yang lainnya. Mungkin bisa dijelaskan dulu Pak ke teman-teman yang ada di rumah, apa sih sebenarnya padusan dan juga nyadran ini? Oke, terima kasih Mbak Niswa, bahwa ada tradisi-tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Jawa tentunya, ya, dan pada umumnya ini dilakukan di berbagai wilayah Jawa untuk menyambut bulan suci Ramadan. Banyak sekali tradisi-tradisi yang dilakukan. Nah, dalam hal ini ada yang perlu kita pahami, ada tradisi padusan dan ada tradisi nyadran. Nah, kalau kita melihat sejarahnya bahwa tradisi padusan ini dan nyadran sudah dilakukan oleh nenek moyang kita, leluhur kita. Dari asal kata padus atau adus, mandi. Iya, mandi ya kan. Artinya membersihkan diri secara lahiriahnya ya. Tapi karena ada nama tradisi padus, ada tambahan an di sini, nanti akan dimaknai secara simbolis oleh masyarakat Jawa bahwa padusan ini guna untuk menyambut bulan Ramadan dengan cara membersihkan diri baik lahiriah maupun batiniahnya. Kemudian tradisi nyadran, ya, tradisi nyadran ini juga dilakukan oleh leluhur kita. Ya. Kalau kita mengambil beberapa sumber dari beberapa buku antropologi budaya, kajian budaya, nyadran itu asal katanya adalah sadra. Sadra ya, artinya sadra. Sadra itu adalah menghormati leluhur kita yang sudah meninggal. Nah, seperti itu secara umum, secara tekstual dari makna sejarah padusan dan nyadran. Dan sampai hari ini tradisi itu masih dilestarikan oleh masyarakat Jawa, terutama di Mataram ya. Kalau di kita ini bisa kita sebut sebagai Mataraman Wetan. Oh, Mataraman Wetan. Iya, Mataraman Wetan. Kalau ada buku namanya Brang Wetan, itu yang dimaksud adalah Mataraman Wetan. Nah, seperti itu, Mbak Niswa. Luar biasa. Ternyata banyak sekali tradisi-tradisi yang harusnya
teman-teman yang ada di rumah, Iya. yang Gen Z Bapak, Iya ya, Gen juga Z, harus Gen Z harus mempelajari ya mempelajari itu. tentang Banyak. nyadran dan juga padusan. Padusan, ya. Luar biasa. Kalau kita lihat sekarang Bapak, masyarakat masih mempertahankan tradisi nyadran dan juga padusan Padusan, yang ya. sudah dengan jelaskan tadi. Tapi apakah ada perbedaan antara cara melakukannya di zaman dulu dan juga zaman sekarang? Iya. Jadi ritual tradisi nyadran dan padusan ini tentu akan dipengaruhi oleh faktor perubahan kehidupan sosial budaya masyarakat ya. Kalau dulu, jadi contoh saja ya, nyadran itu dulu dilakukan oleh masyarakat dengan cara berjamaah. Berjamaah di mana? Ya, di makam-makam leluhur dilakukan secara berjamaah. Akan tetapi hari ini karena efek dari perubahan kehidupan masyarakat, bahwa ternyata ada masyarakat A itu memiliki kesibukan yang berbeda dengan masyarakat yang lain, berbeda dengan individu yang lain, sehingga banyak orang yang melakukan nyadran itu tidak dilakukan secara berjamaah ya. Bahkan nyadran ini hari ini sudah dilakukan tidak hanya di waktu menuju bulan Ramadan saja. Betul. Ya kan? Iya betul Bapak. Kalau Anda lihat di fenomena di sekeliling kita bahwa ternyata masyarakat hari ini itu setiap malam Jumat itu mereka berziarah ke makam leluhur. Nah, Betul, itu bentuk dari konsep penghormatan ke seorang anak kepada orang tuanya yang sudah meninggal. Itu perubahan yang salah satu perubahannya ya. Itu salah satu perubahannya. Dan nantinya perubahan-perubahan itu tidak menjadikan inti dari tradisi itu keluar dari maknanya ya. Tetap itu membentuk spiritual masing-masing pelaku tradisi tersebut. Sekarang setelah nyadran padusan, ada perubahan tentu. Kalau era dulu padus dari kata adus ya. Kalau orang Hindu Buddha itu dengan asal kata Tirto Amarto. Apa Tirto Amarto ya? Tirto itu air. Tirto itu air. Amarta. Apa, Amarta itu adalah konsep kesucian, air suci. Iya. Ya, itu bahasa Sanskerta ya di era Hindu Buddha, bahwa bagaimana konsep padusan di era dulu hingga sekarang seperti apa. Kalau dulu padusan itu memang dilakukan di khusus sumber-sumber air. Di sumber-sumber air. Kalau rumahnya jauh dari sumber air, maka dilakukan di sungai-sungai. Di wilayah kita tentu namanya padusan ya. Nanti kalau di wilayah lain selain Jawa itu juga ada namanya yang berbeda dengan padusan ya. Tapi intinya sama. Intinya sama. Di wilayah lain ada namanya mandi balimau dan lain sebagainya. Nah, seperti itu Mbak Niswa ya. Jadi bagaimana masyarakat hari ini melakukan tradisi itu ternyata berbeda dengan zaman dulu. Kalau kita lihat di depan rumah zaman dulu, orang-orang itu pasti di depan rumahnya ada gentong. Orang-orang zaman dulu. Ya, yang nenek saya juga masih ada gentong, masih Pak. Ada gentong, masih ada gentong di rumah. Gentong itu sebagai perwujudan bahwa kalau masuk ke rumah harus suci dulu. Maka ada gentong itu. Ya. Selain gentong apa? Kalau ada masjid-masjid, ketika mau masuk masjid pasti ada tempat untuk menyuci kaki. Betul. Itu adalah konsep sebenarnya dari padusan. Ya, konsep dari penyucian diri menuju tempat yang dianggap suci. Kalau ini yang kita anggap adalah bulan yang suci. Maka padusan itu bermakna adalah penyucian diri. Maknanya penyucian lahiriah dan batiniah. Seperti itu Mbak Niswa ya. Nah, jadi ada perubahan yang sekarang mana ada rumah yang di depannya ada gentong kan? Iya, sudah jarang sih Pak. Kalau sekarang cuci tangan. Karena kemarin COVID ya Pak ya. COVID ya, itu juga sebagai relaksasi untuk melestarikan budaya-budaya yang telah
kita lakukan, leluhur kita lakukan itu, ya kan? Iya, betul Seperti itu, sekali. Mbak Niswa. Luar biasa. Bapak, tapi kalau kita berbicara tentang tradisi lokal Iya, iya. yang kadangkali ada orang yang berpikir kalau hal tersebut tidak sejalan dengan ajaran agama. Iya. Kadang kan masih ada yang berpikir, wah itu tidak sesuai dengan ajaran yang Islam, Oke. atau bahkan menyalahi agama. Bagaimana pandangan Bapak tentang hal tersebut? Oke, kita tidak memungkiri ya adanya perbedaan di dalam memahami tradisi. Memang kalau kita melihat saudara-saudara kita yang tentunya tidak menyetujui atau tidak suka dengan tradisi itu, bahwa tradisi ini tidak diajarkan di dalam Islam. Tidak ada Al-Quran, tidak ada hadis yang mengatakan bahwa sebelum Ramadan harus nyadran, sebelum Ramadan harus padusan. Nah, itu memang tidak ada secara tekstual di dalam Al-Quran dan hadis. Ya, memang itu memang ada. Akan tetapi ingat, kita sebagai orang Jawa, bahwa orang Jawa itu ekspresif. Ekspresifnya seperti apa? Ketika ada nilai-nilai ajaran Islam, itu langsung dilakukan, diimplementasikan oleh masyarakat Jawa dalam bentuk tradisi, dalam bentuk simbol. Contoh seperti ini. Tadi tema kita hari ini adalah padusan. Ya. Adus itu adalah suatu hal yang belum dilakukan. Artinya padus ya. Tapi nanti kalau ketambahan an, maka itu menjadi sesuatu yang dipakai. Contoh lagi, tahlil. Islam mengajarkan kita harus tahlil, ya kan? Ditambahi akhiran an, maka muncullah tradisi tahlilan. Nah, mengapa orang-orang di sekitar kita mungkin ada yang tidak menyetujui atau tidak suka dengan tradisi-tradisi itu? Ternyata tradisi ini dianggap bid'ah. Ini nggak ada ajarannya, Nabi nggak melakukan. Ya, Nabi tidak melakukan nyadran, tapi Nabi kan melakukan ziarah. Betul. Nah, itulah ekspresif nenek moyang kita, leluhur kita, yang tentunya itu memunculkan pola akulturasi budaya. Betul sekali. Eranya Wali Songo tentunya. Betul, iya. Nah, seperti itu Mbak Niswa ya. Karena memang dulu kita kan belum sepenuhnya pemeluk agama Islam yang ada di daerah Mataraman ini. Iya, benar-benar. Sampai akhirnya dibawa dengan para Wali Songo. Mungkin salah satu caranya dengan akulturasi seperti itu, Pak, budaya, ya. Iya, karena memang orang Jawa tidak bisa lepas dari nilai culture-nya. Betul. Nah, sehingga apapun yang ada di dalam nilai ajaran Islam ya akan diakulturasikan dengan nilai-nilai norma Jawa. Betul. Saya rasa juga kita mengarah ke toleransi juga sih, Pak, saat penyebarannya. Iya, benar. Karena penyebaran Islam di Nusantara, khususnya Jawa, itu tidak dengan pedang ya. Betul. Tapi dengan mengedepankan toleransi. Betul sekali. Ya, seperti itu. Mungkin kalau pedang juga belum tentu akan selesai sekarang ini ya, Pak, ya? Iya, benar ya. Jadi ya itulah keistimewaan Islam di Nusantara. Betul. Sehingga banyak ritual-ritual, tradisi-tradisi, tentunya itu adalah bukti dari hasil akulturasi yang tidak keluar dari nilai-nilai ajaran Islam. Betul sekali. Bapak, kalau kita sudah membahas tentang ajaran Islam, sekarang kita bergeser ke modernisasi, Bapak. Modernisasi, ya. Mungkin kan banyak dari kita ini yang berpikir saat kita melakukan suatu tradisi atau budaya dianggap kolot oleh beberapa masyarakat. Bagaimana Bapak menanggapi hal tersebut? Oke. Ada beberapa orang yang menganggap bahwa tradisi ini sudah kolot ya. Betul. Bahasanya ya. Wah, tidak sesuai dengan tren era budaya hari ini, budaya modern ya. Bagaimana kita menyikapinya ya? Betul. Nah, jadi ini sebenarnya tugas kita. Hal-hal seperti itu tugas kita. Bagaimana kita mampu melestarikan budaya-budaya yang telah ada ya. Seperti apa? Ini ada media sosial. Ya betul sekali, Bapak. Apakah tradisi itu tidak bisa dimasukkan nilai-nilai yang lain sesuai dengan budaya modern? Bisa.
Contoh padusan. Sebelum padusan, bisa dong kita membuat program bersih sungai, Iya, oh iya, bersih betul. sumber. Betul, J. Kemudian kita pasang pamflet tradisi padusan yang sebelumnya nanti ada acara-acara itu. Walaupun pasti nanti di dalamnya kita mengundang tokoh agama untuk melakukan Ritual-ritual. ritual, ceramah atau yang lain sebagainya yang tidak keluar dari nilai-nilai ajaran Islam. Itu intinya itu. Tetap ada cara, Tetap Bapak ada ya. cara. Bahkan kita boleh kok membuat padusan ini kita dalam artian kita share lah di media sosial. Untuk apa? Ini bukti pelestarian budaya. Tidak hanya melestarikan padusannya saja loh ya. Kita imbangi dengan tadi contoh membersihkan sampah sebelum padusan. Itu kan baik. Betul, Untuk sesuatu yang lingkungan ya. Nah, seperti sesuatu itu. yang juga relate dengan generasi sekarang, Bapak ya. Benar. Luar biasa, berarti supaya kita juga bisa melestarikan budaya, kita juga harus tetap mengikuti perkembangan zaman, Bapak ya. Iya, sesuai dengan zamannya Sesuai kita. dengan zamannya. Apalagi ya kembali lagi ke hari ini media sosial ya. Betul. Ya, itu adalah kesempatan kita untuk mengeksplor tradisi-tradisi kita. Nah, itu cukup baik untuk generasi seterusnya ya. Oh, ternyata dulu ada tradisi-tradisi seperti ini. Cara melakukannya seperti ini. Coba nenek moyang kita. Betul. Bagaimana mereka mengeksplor tradisi itu sehingga kita bisa melakukan hingga saat ini? Nah, itu kan penting. Betul. Jadi, kalau dulu dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut. Kalau sekarang bisa kita share ke semua orang. Bahkan dalam bentuk video ya tahu akhirnya, oh seperti ini tuh nyadran, oh seperti ini tuh padusan. Ternyata nyadran itu unsur-unsurnya harus ada unsur A, unsur B, unsur C. Apa saja yang perlu dipersiapkan. Kemudian padusan tuh harus seperti ini. Oh, bagaimana kalau tidak ada sumbernya? Bagaimana kalau jauh dari sungai? Nah, itu kan kita perlu membutuhkan ilmu bahwa tradisi ini itu tidak harus dilakukan di sumber, tidak harus dilakukan di sungai. Betul. Makna dari padusan adalah membersihkan diri. Islam, ingat toharoh. Iya, betul. Nah, iya. Jadi ada berarti kita nanti sebelum maghrib ya bolehlah kita untuk melakukan tradisi itu di rumah contoh. Karena rumah kita mungkin jauh dari sungai atau sumber air. Tapi dari makna padusan sendiri memang leluhur kita, padusan itu ya di sumber air. Seperti itu. Kalau sekarang bisa di mana, bukan di mana saja, di beberapa tempat gitu Bapak ya. Tapi harus di ingat, nilai-nilai keislaman jangan sampai terlewatkan karena nilai-nilai keislaman itu akan membentuk spiritual kita untuk menghadapi bulan Ramadan. Itu Mbak Niswa ya. Betul sekali, sangat luar biasa. Dan dari sini kita juga belajar Bapak kalau Islam sebenarnya juga memberikan ajaran yang baik, ajaran yang positif untuk kita semuanya. Walaupun kadang kita berpikir banyak sekali aturan-aturan yang harus kita kerjakan. Iya, benar. Tapi sebenarnya aturan tersebut ya jalannya tetap untuk kebaikan. Kembali kepada kita sendiri. Membentuk pribadi kita sendiri dari sisi apa tadi? Spiritualitas. Kita ya, seperti itu. Baik, sangat luar biasa teman-teman semuanya, tapi masih ada sesuatu yang akan kita bahas lagi setelah ini Bapak. Ya, siap. Jadi untuk seluruh teman-teman yang ada di rumah maupun dimanapun, jangan kemana-mana, tetap di Mimbar Akademik. Pemirsa KK Media dimanapun Anda berada, masih bersama saya Niswa dan juga narasumber yang sangat luar biasa Bapak Syafi'i. Ya, terima kasih Mbak Niswa. Kita melanjutkan diskusi yang sebelumnya tadi sudah sempat kita diskusikan, kita bahas ulang lebih mendalam Bapak. Kali ini kita tetap membahas bagaimana tradisi menyambut bulan suci Ramadan.
Jadi Bapak Syafi'i, menurut Bapak bagaimana tradisi yang ada di bulan suci Ramadan ini bisa menjadi sarana yang efektif dalam meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita? Mungkin bisa diambil contoh dari lingkungan terdekat seperti di rumah atau di mana begitu Bapak, supaya lebih relevan. Iya, oke. Jadi bahwa tradisi ya, salah satunya contoh tradisi padusan dan nyadran tadi untuk meningkatkan keimanan ya, kita sebagai masyarakat Jawa tentu harus tahu unsur-unsurnya dulu guna meningkatkan keimanan kita. Unsur-unsur di situ akan membentuk simbol, ada maknanya gitu loh ya. Contoh di sini nyadran, pasti di tradisi nyadran itu secara umum masyarakat tuh datang ke sana membawa bunga, membawa air, membawa sapu lidi. Kenapa bunga? Bunga yang ditabur di atas makam itu sebagai bentuk bahwa penghormatan kita kepada leluhur kita. Kemudian sapu lidi. Kenapa harus bawa sapu lidi? Ya, untuk membersihkan sekitar dari makam itu ya. Itu simbol dari pembersihan lahiriah kita, bahwa kita cinta lingkungan. Iya, betul. Seperti itu ya. Air tadi, kembali lagi ke padusan, bahwa air itu sebagai sumber apa? Sumber kehidupan. Sumber kehidupan, betul. Sumber kehidupan di sini sebagai yang tentunya kita gunakan untuk penyucian diri tadi di dalam tradisi padusan. Padusan apa unsurnya? Air, ya kan? Air lah, kita diberikan nilai-nilai ajaran Islam bahwa air digunakan untuk toharoh, ya kan? Betul. Kembali tadi sudah saya sampaikan bahwa konsep toharoh adalah membersihkan dari najis dan sebagainya. Untuk menyambut apa? Bulan Ramadan kan? Betul. Jadi disitulah bagaimana tradisi nyadran dan tradisi padusan guna untuk meningkatkan keimanan kita. Oke, kita lihat di lingkungan kita, di sekitar kita ya, contoh nyadran. Nah, di sini nyadran banyak kan masyarakat yang datang ke makam. Hari ini saya lagi kembali ke tema yang tadi, bahwa ada perubahan sosial, betul. Ternyata yang ada di sekitar kita banyak, di beberapa makam itu ada panggung-panggung. Untuk apa Pak itu? Panggung-panggung itu ternyata di sana ada orang yang membaca Al-Quran. Itu adalah salah satu perubahan dari tradisi nyadran. Di sekitaran kita banyak. Ternyata ada hataman Al-Quran di sana. Betul. Ya kan? Jadi tidak hanya orang datang ke makam menabur kemudian tahlilan di sana, enggak, tapi hari ini ada perubahan dari ritual nyadran tentunya. Ada panggung di sana untuk hataman Al-Quran. Tentu adanya itu sebagai wujud untuk meningkatkan keimanan di dalam pelaksanaan tradisi nyadran. Kemudian di dalam tradisi nyadran, kalau kita melihat leluhur kita eranya Wali Songo ya, bahwa diajarkan untuk membaca tahlil. Berarti kalian semuanya teman-teman di rumah ya, kalau ziarah membaca Yasin. Iya, betul. Ya kan? Membaca Yasin, tahlil itu pasti satu paket. Justru tradisi ini menunjukkan unsur tahlil dan Yasin itu sebagai nilai-nilai ajaran Islam. Kalau kita simbolkan seperti ini, bahwa tradisi lokal itu seperti gelas, ya, gelas yang sudah ada isinya. Nah, ketika ada Islam masuk, maka isi yang kurang berkenan dengan nilai-nilai ajaran atau yang tidak sesuai atau yang menimbulkan kesyirikan, maka isinya diambil, dimasukkan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Gelasnya berubah enggak? Enggak, tetap gelas. Tetap gelas. Jadi tradisinya tetap, isinya dimasuki nilai-nilai ajaran Islam.
Tujuannya apa? Kembali lagi meningkatkan Ketakwaan dan juga keimanan dan keimanan. keimanan. Ya, seperti itu ya. Luar biasa, ternyata banyak sekali nilai-nilai yang ada dalam tradisi kita, Iya, khususnya di iya. Mataraman ini, Sangat luar Bapak. biasa, ya. Selanjutnya, Bapak, bagaimana cara agar tradisi yang ada di Mataraman khususnya, entah itu nyadranan maupun tadi padusan dan lain Padusan, sebagainya, tidak hanya menjadi sebuah ritual tahunan, Iya. tapi juga membawa dampak yang lebih besar dalam kehidupan kita. Oke, jadi tradisi ini bisa kita jadikan suatu gerakan. Gerakan apa? Ya, gerakan kebudayaan. Gerakan apa? Ya, tadi saya singgung bahwa tradisi ini tidak hanya sekedar mandi, tidak hanya sekedar ziarah, tapi di dalamnya ada nilai-nilai edukasi. Ya, nilai-nilai edukasi tentang contoh padusan tadi di lingkungan. Kita bersih lingkungan di sekitar sumber, kita bersih lingkungan di sekitar sungai, itu kita bersihkan, itu kan edukasi. Betul. Nah, ya kan. Kemudian untuk nyadran, tadi memunculkan pola baru di dalam ritual tradisi nyadran. Ternyata ada sebagian masyarakat yang melakukan khataman di kompleks makam. Betul, Ya kan? Iya. Nah, itu tentunya gerakan-gerakan seperti itu perlu dikembangkan. Oh Pak, mungkin bisa dong di live gitu. Nah, ya itu nanti seperti apa kalau di live ya. Nah, Iya, wah, betul. live khataman dalam proses tradisi nyadran. Loh, live-nya untuk apa kita live? Ya, itu adalah tugas kita generasi Z yang hari ini kita dilingkari oleh media sosial, dilingkari oleh teknologi. Berarti tujuan ini adalah untuk pelestarian. Jadi gerakan-gerakan seperti itu perlu hari ini. Betul. Itu menurut saya ya. Betul. Tentu teman-teman yang ada di rumah tidak hanya hal ini saja. Mereka punya cara-cara tersendiri untuk melakukan pelestarian budaya. Mungkin untuk menghilangkan unsur-unsur budaya yang dinilai syirik itu termasuk gerakan yang baik. Ada beberapa contoh yang mungkin ini kurang berkenan ya. Contoh ini, ada festival padusan. Ada festival padusan, ada apa itu balihonya, pamfletnya, kemudian nanti padusan diiringi oleh musik dangdut dan lain sebagainya. Sebenarnya tradisinya nggak salah, tapi kalau diiringi dengan musik yang tidak sesuai dengan, mohon maaf ya, contoh ada dangdut dengan penyanyinya yang menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam, itu ya yang salah itunya. Tradisinya nggak salah. Betul. Karena di dalamnya ada unsur-unsur nilai Islam. Makna spiritualnya kan pembersihan diri. Nah, seperti itu Mbak Niswa ya. Bagaimana cara membawa kita begitu Pak ya? Ya, kita gimana cara melestarikannya kan seperti itu. Kalau pelestariannya dengan cara seperti yang saya sebutkan, mohon maaf tidak sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam, itu nggak baik. Oh padusan, oh nyadran, kemudian ada ambengan. Iya betul, biasanya ambengan. Ambengan ya. Ambengan ini untuk yang meninggal, itu salah. Ya, ambengan itu adalah bukti untuk hubungan kita sesama manusia. Ya wes makan bersama di sana mungkin ya nggak masalah. Tapi ambengan kok diberikan untuk yang meninggal, itu berarti kita menyalahi nilai-nilai ajaran Islam. Ya kan? Kita mintanya kan sama Allah gitu. Jadi kalau memberikan sesuatu kemudian wis untuk bayi yang meninggal atau untuk yang penunggu di sini. Iya, biasanya penunggunya gitu Pak ya. Contoh di padusan ada sumber. Wah, itu dikasih inilah segala ubur rambenya contoh. Itu yang dianggap syirik dan itu enggak baik. Ya, seperti itu. Justru tidak meningkatkan keimanan dan ketakwaan, justru akan membuat iman dan ketakwaan kita rendah di situ ya. Betul sekali teman-teman. Selanjutnya Bapak mungkin kalau sekarang kan kita kan berada di dunia sosial media, yang mana apa yang kita share, apa yang kita upload itu akan
menuai kontroversi juga di kalangan netizen. Ada yang setuju, ada juga yang tidak setuju. Betul sekali. Kalau terkait dengan komunitas atau lembaga, mungkin Bapak bisa memberikan contoh yang mana bisa memberikan nilai-nilai keseimbangan antara modernisasi dan juga tradisi Islami, Bapak. Iya, terima kasih Mbak Nisa. Bahwa kalau di Kediri sendiri ya, secara lingkup lokal ini ada banyak sekali komunitas-komunitas pelestari budaya. Banyak. Saya tidak bisa menyebutkan secara satu persatu ya, tapi secara inti komunitas-komunitas pelestari sejarah dan budaya di Kediri itu gerakannya sangat bagus gitu loh. Bahkan mereka terjun ke lapangan ketika ada festival budaya, mereka share. Contoh gini, tradisi nyadran itu menurut mereka ini suatu hal yang fenomena unik yang perlu dilestarikan, sehingga komunitas itu membuat gerakan di dalam media sosial untuk menyampaikan, oh nyadran itu telah dilakukan eranya Majapahit contoh. Ternyata ada teksnya, ada naskahnya, dan mereka mencari naskahnya. Jadi, oh tradisi ini sudah ada, oh ternyata di dalam naskah tertentu. Itu gerakan-gerakan beberapa komunitas pelestari budaya di Kediri ya, dengan cara memberikan ilmu baru. Oh ternyata ada di naskah. Orang-orang dulu itu cara melestarikan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, itu ada. Kemudian ada juga gerakan pelestarian budaya dengan disesuaikan dengan pola budaya populer. Itu ada ya. Seperti apa Pak? Ya tadi sudah saya sebutkan, gerakan bersih lingkungan dan tradisi nyadran, gerakan bersih lingkungan dan gerakan tradisi bersih sungai. Lihat sungai-sungai kita hari ini ya, seperti apa. Betul. Bisa untuk mandi ya. Itu kan ada sungai-sungai tertentu mungkin ya, bisa untuk kita gunakan di tradisi padusan. Bersih lingkungan, mungkin anak-anak muda ada gerakan Karang Taruna. Nah, itu juga bisa mewadahi tradisi-tradisi yang ada. Nah, ada kumpulan Karang Taruna membuat pamflet bahwa besok diadakannya tradisi nyadran di makam ini. Sebelum nyadran kita membersihkan makam secara bersama-sama. Kemudian masyarakat di sekitar membawa ambengan lah nanti kita lakukan secara berjamaah. Nah, seperti itu adalah gerakan-gerakan baru dalam era hari ini. Betul. Banyak sekali sebenarnya elemen yang diajak juga Bapak. Ya, sangat banyak kita diajak untuk mencintai bumi kita, kita diajak untuk tetap melestarikan budaya. Iya, benar. Dijadikan satu di situ. Jadi tidak hanya pelestarian saja ya. Semua bisa dimasukkan, unsur lingkungan, unsur humanisme. Betul sekali. Kita dengan tetangga kita yang mungkin ya karena kesibukan nggak pernah ketemu, malah ya, ketemunya di tradisi itu. Nah, jadi pola-pola itu kan untuk membentuk interaksi sosial juga. Betul. Jadi tidak hanya ranah spiritual, ranah pelestarian budaya, juga membentuk interaksi sosial baru. Bahkan gini, tradisi nyadran bisa membentuk pola ukhuwah Islamiyah, itu ada. Tradisi nyadran bisa membentuk atau menyatukan keluarga, itu juga ada. Oh ternyata ini ada makam mbah ini, ternyata itu juga masih saudara. Oh iya, biasanya di makam ketemu sama di makam orang. Ketemu ternyata itu saudara. Juga masih saudara. Itu kan membentuk hal-hal yang baru. Betul. Jadi dampaknya sangat baik tentunya untuk melestarikan itu. Walaupun saya kembali lagi ada beberapa kelompok yang tidak menyetujui atau tidak melakukan tradisi-tradisi tersebut karena menurut mereka tradisi tersebut tidak dilakukan oleh
Nabi, tidak disampaikan di dalam Al-Quran. Kembali lagi, kita harus mampu menjadi orang yang bisa dikatakan lebih toleran. Toleransi, betul sekali. Ya kan? Walaupun berbeda, oke lah. Bukan berarti kita harus mengkafir-kafirkan atau Betul. terus menjudge orang tersebut, kan kita nggak boleh seperti itu. Betul. Sangat luar biasa sekali pemirsa, banyak sekali nilai-nilai positif yang pastinya bisa kita ambil dari berbagai tradisi yang ada di lingkungan kita maupun dalam agama kita. Baik, selanjutnya kita masih ada diskusi yang sangat luar biasa, namun setelah jeda berikut ini. Halo pemirsa KK Media dimanapun Anda berada, masih bersama dengan saya Niswa dan juga Bapak Syafi'i. Iya, terima kasih Mbak Niswa. Luar biasa Bapak, tidak kerasa sekarang kita sudah di segmen terakhir. Iya. Mungkin di segmen ini Bapak bisa menyampaikan pesan kepada para pemirsa yang ada di rumah mengenai pembahasan kita yang tadi sudah panjang lebar Bapak. Sangat panjang ya, sampai kemana-mana. Sampai kemana-mana, betul sekali. Kalau kita membahas tentang tradisi Jawa ya, tidak hanya nyadran dan padusan ya, banyak sekali. Dan nggak ada habisnya Bapak ya. Nggak ada habisnya. Ya, itu bukti bahwa leluhur kita itu ya sangat menjaga budaya-budaya kita, ya kan? Seperti itu Mbak Niswa ya. Betul sekali. Jadi untuk ini, bahwa bagaimana kita dalam menanggapi konteks budaya hari ini, bagaimana kita merawat. Tentu untuk kawan-kawan di rumah ya, bahwa ini juga untuk saya sendiri ya, sebagai orang Jawa dalam pelestarian budaya. Ada kata-kata dari saya seperti ini, merawat tradisi itu bukan berarti menolak modernitas. Kemudian mengikuti perkembangan zaman itu bukan berarti meninggalkan budaya lokal. Jadi keduanya itu bisa beriringan ya. Ya kita sesuaikan pelestarian kita hari ini tentang pelestarian budaya di Jawa hari ini disesuaikan dengan teknologi, ya itu alat kita. Itu alat kita. Tapi tidak dengan meninggalkan nilai-nilai luhur yang telah dibangun, yang telah di dalamnya diberikan nasihat-nasihat oleh nenek moyang kita. Itu yang perlu kita tekankan di sini. Nilai-nilai luhurnya apa? Nilai-nilai luhurnya adalah norma-norma sesuai dengan nilai kesopanan, nilai toleransi, bagaimana kita menanggapi tradisi itu. Walaupun tadi ada toh banyak orang yang tidak setuju dengan tradisi-tradisi tersebut. Tapi kembali lagi, nilai luhur nenek moyang kita jangan kita tinggalkan. Tadi saya juga menyampaikan bahwa merawat tradisi bukan berarti menolak modernisasi. Kemudian mengikuti perkembangan zaman ini itu bukan berarti meninggalkan budaya lokal juga. Jadi PR kita adalah bagaimana kita melestarikan budaya dengan cara kita sendiri. Ya, dengan cara kita sendiri. Kita sebagai umat Islam berarti ya pelestariannya ya kita kuatkan nilai-nilai ajaran Islam gitu. Tadi nyadran ditambah hataman itu kan membentuk, bahkan meningkatkan keimanan dan ketakwaan juga. Betul. Caranya berbeda, namun isinya tetap sama. Seperti itu Mbak Nisa ya. Tambahan bahwa itu perlu juga kita sampaikan mungkin di media sosial ya, di media sosial apapun, bahwa tradisi ini penting bagi kita. Karena kita sebagai masyarakat Jawa, jangan sampai hilang tradisi ini. Ya, bangsa kita ya akan mempunyai karakteristik ya dari budaya-budaya kita, dan bahkan nilai-nilai luhurnya sangat luar biasa. Betul sekali. Jangan sampai, nah ini hari ini itu seperti ini kawan-kawan ya, bahwa jangan sampai orang-orang di luar kita, justru mereka yang mempelajari
budaya-budaya kita secara Lebih detail. Jawani jadi ya Lebih Pak ya. Jawani. Betul. Wah, itu lahan kita, maka ya kita yang melestarikan dengan segala unsur, segala nilai dan lain sebagainya. Banyak kan sekarang orang-orang barat loh belajar budaya Jawa. Jawa. Bahkan kalau nggak salah ada perpustakaan Jawa itu di Belanda Bapak ya. Iya, di Universitas Leiden ya. Banyak tuh naskah-naskah budaya tentang budaya sejarah itu di sana. Nah, di sana itu malah kumpulnya di sana ya. Betul. Tugas kita akhirnya ya tentu ya lebih sulit untuk mengetahui sejarah-sejarah dan budaya-budaya lokal di Nusantara. Intinya seperti itu Mbak Niswa ya. Itu pelestarian budaya dengan mengedepankan perkembangan teknologi hari ini. Betul. Jadi untuk teman-teman semuanya dan juga Niswa sendiri tentunya penting banget untuk kita semuanya tetap melestarikan tradisi kita. Apalagi ini merupakan sesuatu yang sudah diturunkan oleh nenek moyang kita yang pastinya memiliki nilai positif untuk kita sendiri dan juga lingkungan kita. Ya tentunya tetap relevan ya, tetap relevan, tetap bermakna, tetap membawa keberkahan bagi kehidupan kita. Itu inti dari pelestarian budaya dengan nilai-nilai luhur ajaran Islam kita. Seperti itu. Betul, sangat luar biasa sekali teman-teman. Tapi Bapak sayang sekali sepertinya waktunya juga sudah tidak panjang lagi, alias kita harus menutup diskusi kita yang sangat luar biasa hari ini. Terima kasih. Dan untuk teman-teman yang masih ingin bertanya seputar bagaimana cara kita melestarikan budaya atau bagaimana cara supaya ajaran Islam dan juga budaya tetap bisa berjalan beriringan, berdiskusi bersama Bapak Syafi'i, bisa sekali melalui Instagram Bapak? Boleh. Instagramnya apa Bapak? Instagramnya Ahmad Syafi'i MR gitu. Oh ya, jangan lupa ya teman-teman. Atau Syafi'i Ahmad. Nah, banyak sekali Pak medsosnya. Iya. Ya itulah kecanggihan teknologi. Ternyata satu akun bisa bisa membuat beberapa akun. Betul yang sekali. Lebih tepatnya Syafi'i Ahmad ya, nanti bisa dicari di sana ya. Ya, baik teman-teman. Demikian diskusi kita pada hari ini dan semoga apa yang sudah kita diskusikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya yang menyaksikan. Dan untuk seluruh pemirsa KK Media, jangan kemana-mana, harus terus pantengin sosial media dari teman-teman KK Media dan juga ada beberapa video-video yang harus kalian tonton. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.